Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perkembangan Islam di Nusantara. Bagian yang pertama. Alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Namun berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup menguasai samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Indonesia datang di Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Selanjutnya, menurut teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Selanjutnya, menurut teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang
Arab. Selanjutnya, berdasarkan teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang ini adalah Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Kemudian selanjutnya menurut teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai ke Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, yang sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut di atas. Semua teori di atas semakin memperkaya hasanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Selanjutnya, Islam di tanah Jawa disebarkan oleh para wali atau yang dikenal dengan Wali Songo. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9. Berikut ini adalah nama-nama Wali Songo. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini berkedudukan di Ampel, Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Kemudian yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Kemudian yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat atau dikenal dengan Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Kemudian yang keenam adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau juga terkenal dengan Syekh Nurullah berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus.
Kemudian yang kedelapan adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo nama aslinya adalah Raden Mas Sahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Kemudian yang kesembilan adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Kemudian cara-cara dakwah di Nusantara. Dakwahnya yang pertama melalui jalur perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dan dapat dipercaya serta jujur. Hal ini yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara yang secara sukarela masuk Islam. Yang kedua, dengan perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut Pekojan. Perkampungan Pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah di Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama-nama lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerahnya. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi sebagai calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau di asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkat dan kelasnya. Kemudian yang keempat, melalui hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan. Pada kesempatan tertentu mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, melalui jalur kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan misalnya, masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau candi-candi Buddha. Motif tersebut dapat dilihat di Masjid Agung Demak.
Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung di Banten, dan Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Penonton hanya diminta agar mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Ya, terima kasih. Selesai materi pertemuan yang pertama. Kita lanjut pada kesempatan yang lain, pertemuan yang kedua. Terima kasih. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.